Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah hamba. Bimbinglah hamba selalu berzikir. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di room ini, alhamdulillah. Bang Olik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Olik. Monggo silakan bagi teman-teman sahabat-sahabat yang ingin bergabung dan kita melakukan zikir nafas bersama di pagi hari ini. Silakan untuk bersiap-siap untuk menyediakan tempat yang nyaman, yang rileks untuk kita melakukan zikir nafas berjamaah bersama. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau melakukan zikir nafas berjamaah bersama di room TikTok ini, silakan. Sama-sama ingin belajar zikir nafas, silakan. Baik, bagi teman-teman sahabat-sahabat semua yang telah hadir di room ini, sebelum kita melakukan zikir nafas, kita bersuci dulu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Ya, bisa ambil posisi duduk timpu atau berbaring atau duduk di kursi. Ambil posisi yang memang benar-benar nyaman dan rileks. Baik, sebelum kita melakukan zikir nafas ini, kita melakukan dulu penyerahan. Agar di saat kita berzikir ini tidak ada beban lagi. Dan di saat kita berzikir ini tujuannya hanya lurus kembali ke Allah. Untuk menyadari Allah yang dekat sehingga kita bisa menyaksikan keberadaan Allah dalam kehidupan nyata. Teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin bareng-bareng melakukan, cukup mengikuti apa yang saya ucapkan. Oke, baik. Setelah kita dalam kondisi rileks, jangan bergerak sedikit pun. Kita sama-sama melakukan penyerahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuserahkan jiwa, raga, dan ruh ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan anak dan istriku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuserahkan jabatan-jabatanku ini kembali kepadamu. Ya Allah, serahkan ilmu-ilmuku ini kembali kepadamu ya. Ya Allah, aku serahkan guru-guruku ini kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku serahkan segala permasalahan dalam hidupku ini kembali kepadamu.
Ya Allah, aku serahkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan ragaku ini kembali kepadamu ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awal dari Allah, kita kembalikan semua ke Allah. Sampai benar-benar hati kita itu tidak ada lagi rasa memiliki. Kita kembalikan semua ke Allah. Dan jiwa kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Kita sama-sama meminta, memohon bimbingan Allah agar kita semakin mendekat ke Allah dan dimampukan untuk menyaksikan keberadaan Allah yang dekat dalam kehidupan nyata. Setelah benar-benar hati kita kosong, barulah kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya. Penuh rasa rindu, penuh rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bimbing hamba ya Allah, bimbing hamba untuk berserah. Hanya Engkau lah yang bisa membimbing hamba ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami butuh Engkau ya Allah, kami butuh Engkau ya Allah, kami butuh Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setelah benar-benar jiwa kita menyadari ada berhadapan di hadapan Allah, barulah kita melakukan zikir napas ini karena Allah. Sama-sama kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh ini untuk selalu berzikir, bersyukur, beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Matikan jasad kita, duduk diam, rileks, dan mulailah kita sadari napas kita. Kita sadari napas yang keluar masuk melalui hidung kita tanpa kita harus atur, cukup kita sadari. Sadari tubuh kita yang sedang duduk. Sadari pikiran kita yang sedang berpikir. Sadari perasaan kita yang sedang merasa.
Setelah kita menyadari jasad kita, pikiran kita, perasaan kita, sekarang kita menjadi jiwa untuk menyadari jiwa. Jiwalah yang menyaksikan pikiran. Jiwalah yang menyaksikan perasaan. Jiwalah yang menyaksikan jasad ini sedang duduk. Setelah benar-benar kita menjadi jiwa yang sebagai penyaksi, kita naikkan lagi kesadaran kita. Jiwa ini untuk menyadari Allah. Setelah jiwa kita menyadari Allah yang dekat, barulah hati kita berzikir kepada Allah, mengikuti napas yang keluar masuk melalui hidung kita. Napas masuk, napas keluar, Allah. 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 Teruskan dan saksikan hati kita berzikir kepada Allah. Dengan kesadaran jiwa kita menyadari Allah. Sehingga zikir kita dibimbing oleh Allah. Pertahankan kesadaran jiwa kita menyadari Allah dan hati kita berzikir kepada Allah. 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 Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya semakin mendekat kepada Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Hati ini berzikirhu, kesadaran jiwanya semakin mendekat. Hati ini berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin berserah di hadapan Allah. Mendekat, Allah berserah. Mendekat, Allah berserah. Sampai benar-benar jiwa kita itu menyadari kedekatan dan berserah di hadapan Allah. Allah. Mendekat, Allah berserah. Seiringnya hati ini berzikir, perjalanan jiwa kita semakin mendekat dan berserah di hadapan Allah. 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 Dan kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Setelah mendekat dan berserah di hadapan Allah, kita luaskan lagi. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di
saat hati ini zikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hati tetap berzikir, jiwa terus berjalan. Dengan seiringnya kesadaran ini, saat hati ini berzikir, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran jiwanya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah yang ada hanya kekuatan Allah. Allah. Di saat hati ini berzikir, kesadaran jiwanya semakin menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati ini berzikir Allah, kesadaran jiwanya semakin menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. 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 Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita setelah menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Jiwa kita masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Hatinya tetap berzikir, Allah. Allah. Kesadaran jiwanya masuk ke dalam celupan Allah, Sibghatullah. Sehingga kita menyadari berzikir ini dengan kekuatan Allah, dengan bimbingan Allah. Pertahankan kesadaran jiwanya dalam Sibghatullah. Hatinya tetap berzikir kepada Allah, mengikuti napas dan keluar masuk melalui hidung. Hatinya berzikir, kesadarannya dalam celupan Allah. Hatinya berzikir Allah, kesadaran jiwanya tetap dalam celupan Allah. Sampai benar-benar kesadaran jiwa itu duduk dalam kesadaran Sibghatullah. Dan pertahankan kesadaran jiwanya dalam Sibghatullah, sehingga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Dalam kondisi Sibghatullah ini sudah benar-benar menyadari dalam celupan Allah, yang tanpa lagi ada sebutan, tanpa ada lagi kata-kata, tapi jiwanya menyadar dalam celupan Allah, menyadari keberadaan Allah yang dekat. Pertahankan terus kesadarannya. Lalu kita akhiri
zikir napas pagi ini dengan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bagi sahabat-sahabat, teman-teman, buka matanya perlahan-lahan dan jaga kesadaran jiwanya dalam kesadaran syibghatullah, sehingga kita menyadari melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan Allah, sehingga kita bisa menyaksikan keberadaan Allah yang dekat nyata dalam kehidupan, menyaksikan kasih sayangnya Allah, jaminannya Allah dalam kehidupan nyata. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Andi, Kang Andika, ya, terima kasih Kang Ade. Berkah selalu Kang Andika. Allah. Assalamualaikum Kang Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ade. Kegiatan pagi ini apa Kang Ade? Biasa, udut, kopi. Alhamdulillah. Merdeka. Indonesia merdeka. Kang Andik, terima kasih. Taikin Kang biar rame Kang. Monggo Kang Ade. Dari jam berapa dah? Baru. Semalam aku panah. Panah juga saya. Biarin aja pada ngeceh. Assalamualaikum Kang Andik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi 321 juga ini. Di mana Kang? Ya, di mana ini ya? Biasa mengasingkan diri nih sendirian. Gak ada yang nemanin. Dalam pengasingan. Alhamdulillah. Banyak pembelajaran itu biasanya kayak gitu. Iya, Pak Yusuf. Terakhir itu di roomnya siapa? Abu Yaya Kang? Sama Kang Andik Abu ketemu. ya. Bang Yusuf sudah enggak lagi keliling lagi kah? Ya, saya nanti keliling kota Indonesia dalam bulan ini. Mampir Bang Yusuf nanti ke rumah. Amin, amin. Insyaallah. Siapa tahu ke Makassar. Ya. Di Surabaya ya? Di Makassar ta? Makassar. Pak Ade. Insyaallah diperjalankan jiwa, raga dan ruhnya oleh Allah ke Makassar. Amin. Amin. Salam kenal Bang Andik, Jawa Barat. Ya, sama-sama Pak Ade. Saya sering lihat Pak Ade sesekali tapi kan belum kelihatan mukanya nih, baru lihat saya. Ini udah kelihatan. Iya, udah kelihatan. Di tempat terang ini. Tempat terang. Di luar malah.
Bang Yusuf di mana ini sekarang? Di rumah? Ya, di rumah. Di rumah kan. Sekarang diproses melayani lagi. Kemarin itu kan proses gemblengan diri. Ya sama kayak jenengan. Dalam kesendirian tapi dalam keramaian kan gitu. Iya. Gembleng. Untuk memahami lebih dalam makna diri ini kan gitu. Sebenarnya bukan untuk luar diri tapi semakin masuk ke dalam diri tadi. Dan kita masih banyak terjebak di dalam diri. Nah itu dibukakan lagi yang lebih halus-halusnya itu. Ya, semakin dalam semakin halus jebakannya. Semakin dalam semakin halus lagi. Istilahnya memahami jembatan Shirotol Mustaqim ini loh. Yang nyata dalam kehidupan. Tergelincir aja sedikit sudah jembus kan gitu, kejebur. Karena jembatan Shirotol Mustaqim ini diperumpamakan bagaikan satu helai rambut yang dibelah 7. Nah, disitulah ternyata kita akan pahami di saat digembleng bahwa terkadang hati kita ini masih tergelincir, ya, masih belok kepada selain Allah. Justru pelajaran yang dapat diambil di TikTok di TikTok ini Kang Yusuf itu yang di depan kan, untuk membiasakan kita untuk diam dalam keramaian itu kan. Nah, ya kan, dipertemukan lagi dengan orang-orang yang belum kita kenal, dipertemukan lagi dengan orang-orang yang belum masuk ke wilayah yang kita pelajari. Nah, ini kan Iya. ada sebuah proses pertempuran dalam diri lagi, gitu loh. Nah, itu dengan jembatan Shirotol Mustaqimnya itu. Dan memahami makna hablum minallah hablum minanas nyata terus dakwah yang sesungguhnya dakwah terus kan di situ. Suaranya Bang Yusuf mantul. Mantul ya. Iya. Ini sekarang udah enggak. Kesini bagus Kang. Barusan agak mantul, tapi sudah bagus. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Di Abdul. saya juga ada orang Kalimantan ini. Bang Adi di mana sekarang? Kalimantan. Majalengka kan? Di mana Bang Adi sekarang? Saya bertemu juga sama orang Makassar. Di Majalengka. Oh, Majalengka. Majalengka. Ya. Salam kenal juga Bang Ade ya. Saya sering juga ngeliat Bang Ade nonton. Ya, Bang Ade itu penyimak yang baik ya. Jarang labnya Bang Ade. Ini kayaknya suaranya nggak ada Bang Ade ya. Oh, udah jadi, udah. Bang Ade labnya kalau lagi mut-mutan ya. Alhamdulillah Pak Yusuf, kemarin waktu ke Malang saya cuma nggak mampir ke tempatnya Buya, mungkin belum diizinkan sama Allah mungkin. Iya, gimana ceritanya? Ya kemarin kan waktu orang tua saya meninggal kan saya pulang ke Malang. Alhamdulillah banyak pelajaran yang saya ambil dari situ. Banyak yang mulai dari anak-anak, mulai dari orang dewasa sampai semuanya, semua rata-rata memberikan pelajaran buat saya. Tentang sedekah, tentang akhlak, tentang yang lain-lainnya lah, banyak lah.
Nah, itulah yang disebut makna membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis itu loh, Kang Andika. Iya. Di saat jiwa, raga, dan ruh kita diperjalankan oleh Allah, walaupun ya istilahnya secara pandangan manusia, ya karena ada keperluan kan gitu. Tapi kalau Iya. kita kesadarannya nyambung, Iya. ya itulah yang disebut diperjalankan. Dan kita menyaksikan keberadaan Allah di saat di perjalanan itu sehingga mendapat pembelajaran tadi. Iya. Karena terbaca, oh Allah mengajarkan tentang akhlak melalui ini, oh Allah mengajarkan tentang kesabaran melalui ini. Nah itu kan, itu membaca ayat-ayat Allah yang nyata, yang tidak tertulis, tapi kita baca. Kan orang tua saya dimakamkan kemarin bukan di Malang, Bang Yusuf. Makanya di perjalanan banyak saya di jalan, akhirnya waktu saya kan di jalan rata-rata itu kemarin. Karena dari Malang ke Banyuwangi itu ya lumayan jauh. Oh, dimakamkan di Ya Banyuwangi itu. di rumahnya ibu sambung saya. Suara saya daping Bang Yusuf ya? Enggak. Ke tempat saya suara jenengan jelas. Oh, Suara saya yang hilang Kang ya. enggak jelas juga Pak. Pak Ade. Kang Gusnadi datang. Saya udah lama nggak ketemu Bang Kusnadi. Kangen cuma Bang Kusnadi naik Bang Kusnadi. Naik bagus. Nah ini sebenarnya Kang, pelajaran-pelajaran ini yang harus kita nyatakan dalam kehidupan gitu loh. Assalamualaikum. Aku lagi di warung, aku lagi sibuk. Oh, monggo lanjutkan, Gus Nadi. Oh, suaranya. Iya, nyimak saja kajiannya. Saya turun dulu Kang Yusuf. Suara saya ada enggak? Kang. Ada. Suara Ya, saya inilah. ada enggak? Jelas. Kirain enggak ada. Oh, Aduh, mantap. Laris manis Tanjung Laris Dempul. manis. jadi saya turun saja, nyimak saja ya, Kang Yusuf. Oke siap Kang Gus Nadi. Monggo silakan. Nggih, Kang. Siap. Bang Yusuf pertama kemarin waktu mau ke Malang, mau ke Banyuwangi kan saya pakai mobil kakak saya itu. Kebetulan kakak saya kan pengacara juga. Nah, itu saya habis sholat terus tawasulan terus saya baca sholawat. Sholawat itu sekitar jam 1:kurang 1/4. Mobil kan saya parkir di depan rumah. Tahu-tahu meletus. Kebetulan di rumah kakak saya juga gitu. Ada pas yang saya kasih ini kan mobilnya kakak. Rumahnya kan agak jauh dari sekitar setengah jam lah kalau pakai mobil lah. Sama juga di rumahnya dia itu ada burung hantu. Ada tahu burung hantu tuh Bang Yusuf? Tahu. Nabrak kacanya tawar gitu kan. Terus di atasnya juga ada juga katanya ledakan, nggak tahu konslet atau apa kan. Yang jelas ada ledakan lah. Sama. Akhirnya kan saya kirain lampunya, saya kirain saklar rumah saya yang apa itu meletus loh, nggak taunya ban mobil. Nah di situ mungkin banyak pelajaran yang saya dapat tuh. Dari pertama pasang ban mobil, yang kedua kan mungkin apalagi banyaklah pembelajaran di situ lah. Mungkin Allah menyelamatkan saya untuk saya pakai ke Banyuwangi mobil ini biar nggak kecelakaan di jalan atau gimana, bisa jadi kan Mas Yusuf. Nah itulah yang disebut membaca hikmah dari kejadian gitu. Ya. Nggak ada tulisannya tapi kita baca gitu, maksud Allah tuh apa kok.
memberikan kejadian ini gitu. Ya, Nah, setelah kita bisa membaca hikmahnya kan akhirnya rasa syukur tadi. Oh, ini cara Allah menyelamatkan saya, kan gitu. ya, Coba kalau terjadinya di saat perjalanan, tapi kan bisa oleng, bisa apa segala ya, macam. Nah, itu bisa kan oleng, terbalik. bisa, ya, Gitu loh. Jadi ternyata di saat kita beranggapan buruk, tapi ternyata setelah kita baca hikmahnya, nah itulah yang terbaik. Kan gitu. Sebenarnya yang dituju sama semua orang itu yang di situ Kang Yusuf, yang kesadarannya ini. Ya iya. Padahal kan Iya. terjadi ke semua orang itu kan gitu. Iya. Cuman kan belum disadarkan, belum berkesadaran itu. Betul, Pak. Kalau tetap kita on nyambung dalam kesadaran menyadari Allah itu, maka akan dimampukan Allah itu berkomunikasi dengan makhluknya, semua ciptaannya. Yang kita anggap benda mati pun ternyata masih bisa diajak komunikasi gitu loh, Kang. Iya. Tapi bukan diri kita yang mampu tadi, karena kesadarannya kan on nih, nyambung. Betul, Gitu. betul, Bang. Betul. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu. Kalau udah di wilayah la haula itu sama juga kita itu di wilayahnya sibghatullah, dalam celupan Allah. Kan di Quran tuh ada tuh ayatnya juga ada, cuman saya nggak hafal aja itu kan. Ya, tidak ada celupan yang lebih baik kecuali celupan Allah. Nah, kalau jiwa, raga dan ruh kita sudah ada dalam celupan Allah itu, yaitu dalam bimbingan Allah tadi, la haula sudah. Eyang Semar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Eyang Semar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam pada lari ke roomnya siapa itu Kang Prana, Kang Yusuf? Iya, Pas ditinggal Pana itu. tinggal panah. Masih ada sisa tiga orang yang masih setia. Kang Petualang merajuk Pandik semalam itu. Oh, Kacau. Saya rasa yang tiga orang itu pun sama-sama panah itu. Oke. Padahal gini, yang saya tahu yang dikabarkan ke saya itu hostnya itu cengengesan. Allah. Memang melatih kesadaran ini harus dalam kehidupan nyata, Kang, bukan dalam ritualitas gitu. Maksudnya ritual itu dalam berzikir, ya dalam ibadah-ibadah yang lain, tapi melatih itu dalam kehidupan nyata seharian. Cobalah sekarang ini kita sadar dan menyadari dalam segala aktivitas kita itu dengan kekuatan Allah, sehingga di situ benar-benar menyaksikan keberadaannya yang dekat tadi. Contoh misalkan kita memang sekarang diberikan aktivitas kayak gini, melayani, misalkan saya melayani teman-teman, sahabat-sahabat yang mau belajar. Coba di saat melayani seperti ini kesadarannya menyadari tadi, menyadari dimampukan Allah untuk melayani, menyadari dimampukan Allah untuk bicara. Itu dari hal terkecil ini. Rampes. Nah, insya Allah Kang Andika, Kang Ade, kalau kita tanamkan terus, kita latih terus kesadarannya menyadari Allah tadi, di situ sudah tidak ada dusta tadi, tidak ada dusta di antara kita. Dan kita bisa memang dipahamkan mana yang murni, mana yang tercampur tadi, sehingga tidak tertipu lagi. Kalau kesadaran kita tetap nyambung diberi keadaan sawer juga. Iya, tidak terganggu dengan keadaan itu gitu loh kan. Tapi membaca keadaan yang diberikan itu apa maksudnya. ya. Allah sedang mengajarkan apa. Kayak di saat jenengan orang tua meninggal, pasti rasa sedih itu datang.
rasa Ya. kehilangan itu datang. Tapi jiwa jenengan kalau tetap menyadari Allah itu tidak akan terganggu dengan rasa sedih dan kehilangan itu. Gitu. Ya, betul Bang Yusuf, betul. Tapi akan menyadari tadi awal dari Allah pasti kembali ke Allah. Nah, begitu akan ada sebuah keyakinan dan mengikhlaskan, meridokan orang tua ini yang kembali ke Allah gitu. Makasih Waalaikumsalam. Kang Kusnadi. Mahabah ilahi. Semoga lancar Pak Kusnadi. Nanti ya dong, saya juga. Amin. Amin, amin, amin. Ayang naik Ayang. Kang Gus nggak mau itu lagi sibuk. Yang perlu diolah itu dalam awal berkesadaran itu sambungnya itu Kang Yusuf. Saya melatih sambungnya ini tuh dengan silatin tadi. Silatin itu yang menyebut asmanya dengan penuh rasa butuh, penuh rasa tujuan. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Yusuf, Kang Andika, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Arif. Selalu sehat, amin. Amin, ya Allah. Mahabah, izin bertanya, Tuan Guru monggo silakan. Ovan, assalamualaikum, waalaikumsalam Ovan. Ini paman guru Kang Yusuf. Kalau yang Semar itu yang guru. Pengen ketawa. Terus Kang Kusnadi itu di Arab Batu. Batu itu cuma media Kang Kusnadi. Manis jari cuma. Maksudnya itu yang 2 dump truk itu kemarin Ayang. Oh iya. Itu yang ngomong itu kan semalam itu kalau orang itu orang lain disangkanya orang gila karena enggak datang ke toko gitu, paling minta rokok. Ya karena begitulah perjalanan beda-beda semuanya ya kan, Yusuf. Iya Pak Yang. Betul Pak Yang, beda-beda prosesnya. Ada yang sudah tidak mengingat dirinya lagi. Kang dia, Kang itu, salam. Tapi kan pasti ada maksud tertentu buat Ayang itu. Bahkan untuk semua yang mendengar kan. Waalaikumsalam Kang Dea. Lanjut Kang Dea. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi yang dikatakan Kang Yusuf itu sesungguhnya sudah mewakili dari keseluruhan itu. Jadi yang paling sangat kita kesulitan dalam berkesadaran itu sesungguhnya di tempat ramai, dalam berkomunikasi seperti ini sesungguhnya. Nah itu dia yang kita saat ini sedang proses belajar bagaimana agar kesadaran
ini tetap sadar, menyadari dalam kondisi apapun kan gitu. Makanya kita menceritakan prosesnya. Memang terkadang kita ini dalam berkesadaran ini kadang ya lepas tadi kan gitu, kadang lalai tadi. Tapi di situ kalau memang benar kita dalam kesadaran menyadari kelalaian kita, ketidaksadaran kita itu pun pembelajaran gitu. Jadi nggak kebablasan tadi. Ya kita menyadari tidak sadar itu ya itulah sebenarnya kesadaran yang murni tadi. Sadar dalam keadaan tidak sadar gitu. Kebanyakan kan kita nggak sadar dalam keadaan nggak sadar gitu. Nah ini akhirnya kebablasan. Dan kadang-kadang makanya masih itu Omar Latas itu kan kenapa ndak ngomong, kenapa nggak itu kan mau berkesadaran yang sangat tinggi itu maunya. Tapi kalau nggak pelan-pelan kan lecet juga itu. Ayo Bang Ade ngomong, Bang Ade. Iya itu udah diwakili Nanti tadi. kalau sudah sampai kepada kesadaran yang sudah, walaupun mau ngomong, mau apa, itu tetap akan tersadarkan sudah yang di dalam itu. Ternyata itulah Itulah yang luar biasa. Karena duduknya kesadaran ya Pak. Yang Iya. Udah duduk gitu. Kalau udah dibilang dibahasakan bahasa orang tua itu madep, mantep. Apa gimana bahasanya saya? Nah, ya itu. Gimana bahasanya itu? Jadi yang dikatakan cinta. Jadi yang dikatakan cinta itu sebenarnya kalau sudah madep, kalau sudah tertancap, tidak akan hilang walaupun di tempat yang ramai, walaupun di gua, walaupun mau waktu kita nyetir, waktu kita kerja. Lah itu sesungguhnya. Kita itu kan sering kehilangan sesuatu itu ketika di tempat ramai, ya kan? Selagi kita itu diberi ujian, ya kan? Itu seringnya kita itu. Sebenarnya setelah duduk nancap atau yang disebut madep mantap itu kan, nah itulah yang selalu gumantung tanpa cantelan cedak tanpa senggolan gitu ya. Kan kadang-kadang kita masih bingung tuh mengaplikasikannya siloka bahasa kayak gitu gitu ya. Tapi dengan kesadaran itu ternyata ya dibukakan oleh Allah itu dalam aplikasinya ini loh. Itu kan ingin pembuktian kepada diri sesungguhnya Kang Kusnadi ini. Apakah ketika saya itu melihat perempuan di luar banyaknya perempuan, masih ada nggak perempuanku gitu? Ibaratnya istrinya itu. Kalau hilang istrinya yang di rumah, lah itu namanya tidak berkesadaran tadi. Bagaimana mau dibilang cinta? Itu sesungguhnya arahnya ke sana itu.
Jadi bukan mudah sebenarnya kita itu mengelola apa yang di dalam itu, apa yang kita jalani, yang diperjalankan itu sebenarnya. Tidak segampang yang kita omongkan. Kang Yusuf, Ya Bang Di. Iya. Nah, jadi luar biasanya itu kan seperti itu. Disitulah nanti itu akan sampai kepada kesadaran yang sesungguhnya. Dan itu tidak mudah, harus melalui proses-proses yang luar biasa sekali, harus ditampah terlebih dahulu. Ya, gemblengan lah kalau bahasa saya itu, digembleng, ditempa ya. Iya, gemblengan. Kalau kita itu ngomong, kita itu bercerita, mah gampang, ya kan? Baca tulisan mah gampang, mudah. Baca tulis. Makanya katanya orang Jawa itu kebatinan itu sangat diperlukan, suluk itu sangat didahulukan, ya kan? Dalam praktek kehidupan ini. Jalan sesungguhnya ya yang ya. Ya. Jadi berkesadaran ketika kita sadar. Jadi yang dikatakan berkesadaran itu kalau memang kesadaran kita itu kepada Allah, ya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah kita itu. Berkesadaran sampai 24 jam nanti sampai mati kita itu berkesadaran di dalam diri itu kepada Allah. Makanya jangan kita itu kadang-kadang suuzon pada diri kita sendiri, ini bukan kepada orang lain. Iya. Kadang-kadang diingatkan oleh badan kita, dari pandangan kita, ya kan, dari keseluruhan di situ. Kamu katanya tidak sadar. Itu kadang-kadang diingatkan selalu itu. Iya. Nah, nanti kalau sudah sampai kepada apa yang dikatakan Kang Yusuf tadi, sudah mandek, sudah titiknya sudah tetap, dan menaruhnya sesuatu itu sudah tepat. Itu sangat luar biasa. Makanya Kang Sadeli ini, ya itulah sangat luar biasanya ketika nggak ngomong menikmati sesuatu itu kan takut lepas daripada kesadaran itu sesungguhnya itu Kang Musnadi. Iya. Nggih. Belajar dan terus belajar ya. Berapa? Makanya adalah penyimpanan itu, kata orang itu, cari dulu jalannya ke sono baru dunianya. Biar kita itu bisa menerap. Udah ngopi Pak De? Waalaikumsalam. Sudah. Masih pagi. Jadi kita bisa menempatkan antara dunia dengan akhirat, ibaratnya orang tua dulu itu. Di mana letaknya akhirat di mana? Makanya diberilah kita itu antara zahir dan batin, ya kan, antara siang dan malam, antara langit dan bumi. Jangan kesemuanya itu diisi dengan dunia. Batinku masa diisi dengan dunia, pikiranku masa diisi dengan dunia, kan? Itu namanya, itulah yang sampah itu yang tidak pernah kita akui pada diri kita sebenarnya. Makanya kita itu harus bisa memposisikan, meletakkan semuanya itu, dunia maupun akhirat maupun dunia. Sesuai pada posisinya ya. Iya. Yang menggunakan kepada sesuatunya sesuai fungsinya ya. Ya, masa kita meletakkan dunia umpamanya di hati atau di pemikiran, ya meledak.
Meledaknya apa? Nanti kena penyakit stroke, nanti kena penyakit ini dan sebagainya. Nah itu. Makanya penyakit itu sesungguhnya kan bukan dari luar, dari dalam sesungguhnya semuanya. Iya. Makanya ketika sudah dalam ruangan itu ndak ada sampah, kita itu senang. Ibaratnya melihat ruangan itu sudah luar biasa. Lah cuman ya itu kembali lagi kepada praktek tadi. Jadi prakteknya ya bukan membaca. Akan tetapi bagaimana kita itu menempah dari sebuah itu. Tempahan kita itu sangat panjang. Artinya tidak mudah untuk membalikkan telapak tangan itu tidak mudah. Kalau kita itu ngomong itu wah sangat mudah sekali ngomong. Makanya saya beri ada di Kang Yusuf. Coba Kang Sadel. Tidak usah banyak-banyak katanya saya. 1 jam aja katanya saya mengingat kopinya. Bagaimana tidak ketinggalan dalam hati kopi itu, pikiran itu, dalam pandangan. Ketika Kang Kusnadi umpamanya tidak ada di rumah, bisa enggak, mampu enggak? Ibaratnya seperti itu. Ini sebuah contoh aja. Iya. Ya, jadi ketika sudah sadar kopi, ya. Kalau Kang Ade mah udah beda ya. Yang kabur-kabur. Nggak jadi. Nanti kalau sudah berkesadaran, nanti kalau sudah berkesadaran kepada Allah, wah, rezekiku dari Allah, penglihatanku dari Allah, semuanya dari Allah. Jadi sudah tidak ada, sudah karena kesadarannya kepada Allah sudah. Iya. Nggak ada sudah yang ngaku-ngaku kita itu sudah nggak ada. Iya. Sehingga menyaksikan benar-benar dijamin gitu loh yang ya. Dalam kesadarannya menyadari memang bahwa hidup ini dijamin oleh Allah sehingga tidak ada akunya itu tadi. Mengaku aku yang berusaha, mengaku aku ikhtiar. Tapi menyadari dalam ikhtiarnya itu dimampukan Allah sehingga diberikan Allah, kan itu kesadaran yang memang nggak mudah untuk mencapai ke situ, tapi prosesnya itu perlu gemblengan, tempahan, sehingga benar-benar duduk kesadarannya dalam menyadari Allah tadi itu. Nah, ya itu. Kalau di bibir, di mulut mah gampang. Kita itu kadang-kadang pelan, cuman lidah digerakkan. Itu bukan kedudukan yang semestinya sebenarnya. Kedudukan kita itu di dalam. Ya kan? Sampai tenggelam semuanya sesuatu itu. Sampai samar-samar semuanya itu, ya kan? Ketika sudah dalam kesamar-samaran itu, disitulah yang dikatakan fana filfa. Aku tidak memikirkan dunia ini dan itu sudah. Jadi aku tidak sadar dunia dan segalanya sudah. Kesadaranku itu cuma Allah di dalam hati, di dalam pemikiran, di dalam sir, di dalam kalbunya itu. Di dalam penglihatan luarnya, di dalam geraknya. Jadi apalagi mau dibahas, apalagi sebenarnya mau di... Itulah aplikasi Sidqatullah la haula wala quwata illa billah, itu ternyata masuk merangkup tertusuk di situ dalam kesadaran itu. Itulah yang dikatakan bersuci dalam. Kalau di luar kan kita basuh pakai air, ya kan, untuk menghilangkan kotoran ini dan itu. Kalau di dalam pakai apa? Kan begitu ya kan. Kita itu kadang-kadang nggak sadar bahwa kita itu selama siang dan malam sampah-sampah itu kita terus penuhi. Akan tetapi ketika sudah berkesadaran paling tidak setengah jam, 1 jam umpamanya ya kan, sampah itu kadang-kadang bisa terhapus dengan sendirinya langsung. Itulah makna yang disucikan Allah tadi. Nah, ya itu. Sampah itu apa sebenarnya? Kita memikirkan
ataupun kesadaran kita itu sudah tidak kepada Allah. Itulah sampah sebenarnya. Lari kepada selain Allah ya. Nah, iya, makanya kenapa dikatakan cahaya? Sebenarnya itu cuman kias saja. Kalau cahaya itulah Allah, tapi bukan cahaya itu Allah itu berbentuk cahaya, bukan. Nanti biar tidak salah. Lagi. Iya, jadi ibaratnya cahaya itu bersih, ibaratnya bersih. Jadi seperti itu. Lah inilah yang kita harus tanamkan. Terang benerang, tersaksikan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Kumaha damang. Alhamdulillah. Jadi ketika kita itu kepada syariat, mampu ndak kita itu selama 24 jam menghidupkan, bersadarkan kita di dalam diri itu kepada Allah selama 24 jam. Tidak akan ada yang mampu terkecuali tadi Allah yang berkehendak. Allah sendiri yang berkehendak kepada manusia itu. Sehingga tertanam kesadaran itu di dalam. Wong kita itu kadang siapapun itu lebih banyak kok daripada kesadaran kita kepada Allah. Dari sebuah pandangan, ya kan, dari sebuah gerak langkah kita ini, semuanya itu akan mencakup pada akhirnya ketika kita itu sudah berkesadaran yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan para sufi itu fana fil fana, sudah tidak ada pikiran lain selain memikirkan Allah semata, memandangnya, bergeraknya. Nah itulah. Jadi kita itu harus pegang dada kita. Hidupku, ibadahku, matiku hanya harus untuk kita Allah. pegang dada. Apakah kita itu mampu? Iya. Oh, saya ini belum mampu, ya kan begitu ya kan? Mari kita terus putar terus, ya kan? Jadi kita nanti bisa menempatkan sesuatu itu di mana kita akan menempatkan dalam kalbu, dalam hati, dalam pikiran. Artinya disambung, disitulah diputar antara ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Habis itu ketika kita sudah bisa di dalam, baru kita bawa keluar. Dalam pandangan. Kita itu sebenarnya dalam sehari-hari memandang apa sih? Kan begitu ya kan? Memandang Kang Ade Sadele yang Kang Yusuf udah ngopi Kang Yusuf? Alhamdulillah udah Kang petualang. Itu Kang Ade belum sadar itu dari pagi. Jadi untuk mencapai semua itu saya dulu ini saya jalannya saya ini Kang gitu. Monggo ya. Jadi untuk bisa menetapkan kesadaran tadi kepada Allah itu bukan mudah. Selama 7 bulan ibaratnya kita itu ibadah tanpa batas dan waktu. Maghrib ketemu maghrib. Apa yang kita lakukan? Setelah salat zikir, setelah zikir sambung ngaji, setelah itu zikir, setelah itu salat, setelah itu ngaji. Itu diputar-putar untuk memberikan kesadaran kepada diri kita. Jadi, apa yang dikatakan kita ini antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu satu kesatuan di situ sebenarnya. Cuman kita itu kenapa kok sampai ke makrifat, kenapa kok kita itu sampai ke hakikat, kita itu lebih ibaratnya meningkatkan segala sesuatu kita itu, kesadaran kita itu kepada Allah. Sebenarnya kan itu cuman kuncinya.
Iya, penyatuan itu gitu. Nah, ya itu. Bukan ditinggalkan. Menyinkronkan lahir dan batin. Ya, kamu itu nggak bersyariat katanya. Padahal sudah satu kesatuan semuanya itu. Sekarang contohnya begini. Apakah kita itu ketika salat umpamanya hanya badan kita digerakkan? Kan enggak kan. Yang digerakkan itu kalbu, pemikiran. Ya kan? Semuanya. Bukan cuman ini, jasad ini yang kita gerakkan. Makanya yang sekarang itu banyak tertipu. Kadang-kadang tangannya dulu baru hatinya Allahu Akbar. Nah ini kan secara pengetahuan umum tumakninah itu dalam sholat. Tapi setelah diproses yang tumakninah itu sebelum sholat. Nah iya. Nah itu kan sebenarnya. Makanya itulah yang dikatakan salat yang tidak berkeputusan, yang selalu membawa salat. Jadi para wali-wali itu semuanya itu. Dia selalu sadar akan Allah dimanapun berada. Di atas batu kek, di dalam laut kek. Iya. Makanya dibilang para wali itu tidurnya aja ibadah. Buang air kecilnya aja ibadah kan gitu. Makanya Kang Sadeli itu sesungguhnya tidak mau sebenarnya itu lepas. Akan tetapi selagi manusia dalam kita tempahan, ya kan yang menempah itu ya Allah, bukan kita ya kan? Bukan orang lain. Nanti kalau orang lain juga siapa ini? Sama orang lain ini apakah utusan, apakah malaikat? Ya kan begitu sebenarnya itu. Nah, membaca itu apakah iblis, apakah setan, apakah malaikat? Ya itu. Terkadang itu hadir dari dalam dan dari luar ya kan gitu. Jadi hidayah itu tidak langsung semena-mena kita bisa saksikan di lapangan semuanya, enggak. Makanya Gusti Allah itu kadang-kadang itu makanya ada perkataan seperti itu. Makanya ada pepatah bagaimana saya bisa mengislamkan banyak orang. Betapa sulitnya itu orang kita itu sendirian ataupun dua orang itu mengislamkan kepada seseorang itu. Hanya satu ibaratnya, apalagi banyak. Ingin mengislamkan orang lain tapi dirinya sendiri belum Islam. Nah itu. Belum Islam, repot kan. Nah, iya. Makanya kenapa dikatakan harus kenal terlebih dahulu biar watak kita itu ketika salat, biar hati kita itu ketika salat tidak macam-macam. Itu. Maka referensi la ilaha illallah itu nanti hilang ketika di dalam diri kita itu macam-macam. Ketika salat. Banyak orang yang bisa tahlil lah. Tapi banyak Tuhan di dalam diri. Ya. Ya. Cobalah berkesadaran kita itu. Yang kita pikirkan itu sesungguhnya itu. Banyak sekali. Dalam 24 jam ini kita mikirkan uang, mikirkan rokok, mikirkan istri, mikirkan anak dalam diri kita itu. Nah itu, Tuhanmu anak berarti. Tuhanmu uang berarti. Ya kan sebenarnya begitu. Iya. Makanya sudah dikatakan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain ilah, selain Allah. Bagaimana kalau kita tidak ditempuh di waktu sekarang lah ya kan? Ayo kita sekarang ini kita mulai sebenarnya ya kan? Jangan kita itu nanti ketika sakarat maut baru diperdengarkan orang lain, sudah tidak ada gunanya. Betul.
Kamu itu sudah terlambat katanya. Itu sebenarnya. Jadi mari kita sadar apakah kita dalam kesadaran diri di dalam itu benar enggak? Seperti itu. Nah ini cuman yang harus perlu kita, jangan ke orang lain dulu sebenarnya. Ya, merenungkan dalam diri ya. Nah, ya itu. Mbak, aku mangkat ya. Iya, Ya, buat lanjut. Eyang, Mau Kang Ucup, makan. Ade. Ya, Izin monggo Kang pamit. Petualang. Ada kerjaan, tugas. Siap laksanakan tugasnya. Makanya di dalam kita Aku berkesadaran tak itu Kang percaya. Yusuf kan begini sebenarnya. Ikuti kesenanganmu di dalam berkesadaran. Mau sila kek, mau selonjor kek, mau lari kek, mau berdiri kek, mau apa kek. Itu kan kesenanganmu di dalam berkesadaran. Sesungguhnya seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Kang Ade, jangan lupa bahagia dan tertawa ya, Kang Ade. Jangan lupa bahagia dan tertawa ya. Nah itu yang dimaknai sholat daim itu ya, sadar itu sebenarnya, sadar Allah itu sendiri. Di saat kesadarannya duduk dalam menyadari Allah, di saat berdiri, berbaring, duduk, lari. Dia tidak terganggu apapun, walaupun di pasar dia tetap sadar, walaupun ramai sekali. Kalau ramai, Makanya marilah kita dengarkan rasa yang di dalam, suara yang di dalam, apa yang kita perbuat dengan suara itu. Sadar nggak kita suara kita itu seperti apa di dalam itu? Ya kan sesungguhnya gitu. Jangan kita itu mendengar yang di luar dulu. Karena di situ nanti ada batasan-batasan, ada pagar. Ketika engkau sudah sampai kepada kesadaran, maka yang di luar itu ada batasan nanti. Tidak akan bisa masuk ke dalam itu. Betul ya. Tidak akan bisa masuk ke dalam itu. Itulah yang dikatakan ada batasan di situ. Jadi kalau Kang Ade itu mikirkan istrinya selalu, ya istrinya, orang lain itu tidak akan bisa masuk ke dalam diri itu. Hanya istrinya lah yang ada dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam pandangannya. Walaupun sejuta perempuan yang ada di hadapannya, dia tidak akan bisa merubah kedudukan istrinya di dalam dan pikirannya dalam pandangannya. Itulah yang dikatakan hakul yakin. Karena ainul yakin tadi. Jadi melihat apa? Melihat yang di dalam. Merasa apa? Merasa yang di dalam. Mendengar apa? Mendengar yang di dalam. Makanya kita praktekkan, ya kan? Iya, betul itu. Kalau tidak ada praktek kita, kayak penonton, selalu menyalahkan. Katanya penonton itu, wah tendang. Katanya. Padahal bagaimana orang bermain sepak bola itu di dalam capek. Kalau penonton, bodoh lu katanya. Itu aja nggak masuk katanya. 11 orang yang bermain 22 ibaratnya orang main sepak bola Kang Sadeli, yang direbut itu bola satu untuk bisa mencetak gol ke dalam gawang, ke dalam diri kita, bulat. Itu yang dikatakan orang salat Allahu Akbar, bulat. Makanya sujudnya 1 kali karena kesadaran tadi. Pas gitu gol sujudnya 1 kali ya. Iya 1 kali sebenarnya itu karena kesadaran tadi. Engkau sudah
berkesadaran yang cukup tinggi dalam hatimu, dalam pemikiranmu. Karena apa yang ada di situ? Kesadaran kepada Allah. Itulah yang dikatakan sujud satu kali sampai seterusnya. Tidak ada batas dan waktu. Nah, kusujudkan jiwa, raga, dan ruh ini di hadapan Allah. Itu. Nah, ya. Dalam segala aktivitas tetap disujudkan kepada Allah. Yang sujud satu kali ini kan dalam segala sesuatu kita, dalam aktivitas kita tetap jiwa, raga, dan ruh kita ini sujud di hadapan Allah, menyaksikan Allah yang dekat tadi. Iya, ya itulah Kang Yusuf. Makanya orang yang ingin mengenal dirinya itu kan, makanya semalam itu saya bilang sama Kang Sadeli, coba Kang Sadeli bilang Allah, ada nggak di situ kita? Ketika kita itu bilang seperti itu. Tapi bilangnya jangan di mulut. Dalam hati dan pemikiran, ya kan? Dalam kalbu umpamanya, ya kan? Allah gitu. Lah di situlah sesungguhnya mudah sebenarnya. Di situ kita tidak ada kita, di situ kita tidak ada guru kita, di situ tidak ada orang tua kita, anak istri kita. Ketika sudah lintasan-lintasan itu, kesadaran kita itu kepada Allah ya seperti itu. Wah, lalu terjadilah yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Itu sebenarnya. Sehingga dalam aplikasinya melayani anak istri karena Allah, melayani orang tua karena Allah, melayani tumbuh-tumbuhan karena Allah, rahmatan lil alamin di situ. Nah, ya itu. Waalaikumsalam. Mbak Cut, Mbak Setia. Makanya saya dulu kan begini kan. Gimana? Ya. Jangan keluar dulu. Sebelum semuanya itu diisi, hatimu, pikiranmu, pandanganmu, gerakmu. Ketika semuanya itu sudah diisi, barulah engkau keluar. Karena apa? Di luar itu sangat luar biasa ujiannya. Kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita masukkan ke dalam. Itulah pemantapan sesungguhnya. Ketika sudah mantap yang di dalam itu, makanya saya bilang tadi, nggak akan bisa masuk karena di situ ada penghalang sudah. Jadi seperti begini, maka dunia itu, uang itu taruhlah di dalam genggaman kita itu, di tangan kita itu, jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Ibaratnya itu seperti itu. Iya. Dan kalau yang saya pahami setelah diproses itu, yang gunakanlah uang sesuai fungsinya. Uang itu apa? Untuk alat tukar. Ya udah, gunakan aja untuk alat tukar gitu. Jangan dijadikan Tuhan di dalam hati kita. Selama ini kan kita masih meyakini segala sesuatu kita bisa jalan, kita bisa berangkat ke sana kemari dengan uang. Kita bisa makan dengan uang. Nah kan meyakini uang ini yang memberi makan, uang ini yang memampukan berjalan kan gitu. Ternyata setelah digembleng tanpa ada uang, ya Allah perjalankan gitu. Dan itu tersaksikan. Makanya kan semuanya itu kan begini. Hai manusia, pikirkanlah aku, ingatlah aku. Nanti uang akan mengikutimu. Ya kan begitu kan? Betul. Nah itu sebuah fasilitas sebenarnya kan gitu. Dan bagi Allah tidak sulit gitu. Allah kalau mau ngasih yang nggak kerja pun tiba-tiba dikasih gitu loh. Masih dalam arti kata di sini untuk pembuktian khusus bagi diri gitu loh. Itu keyakinan itu jelas tadi. Itu semuanya. Itu bukan hayalan, itu sesungguhnya kejadian sesungguhnya. Nah, yang tersaksikan bagi dirinya yang diproses, yang dipahamkan kan gitu. Wong kemarin saya itu mau beli sepatu nggak punya uang 200, nggak taunya ada di depan toko saya itu, nggak tahu uangnya siapa, nggak ada orang yang cari.
Nah itu cara-cara yang di luar nalar lah. Di luar nalar ya. Di luar nalar. Makanya kita itu sebenarnya mari kita memproses, jangan kita itu banyak berbicara, banyak kita itu gontok-gontokan dulu. Sebenarnya kan begitu kan. Karena apa? Ketika sudah kita itu bisa memproses, sudah ngalami semuanya. Ketika ada orang yang ngomong itu nyambung kepada diri kita. Apa yang pernah kita ngalami itu nyambung. Apa yang pernah kita ngalami. Wah, inilah sama ini apa yang dikatakan ini dengan perjalanan. Ya biasanya seperti itu. Jadi nggak ada sudah yang dikatakan gontok-gontokan, saling merebut kebenaran nanti. Kalau yang sudah ngalami. Iya, betul. Itulah yang dibilang dalam kesaksian, apa yang sudah disaksikan itu tidak mungkin ditanyakan seperti apa yang kamu saksikan gitu. Tapi menceritakan apa yang disaksikan gitu. Nah, ya itu. Terkadang dia belum menanyakan apa yang disaksikan, nah, sehingga disitulah gontok-gontokan tadi. Orang buta kita paksa untuk lihat, yang salah siapa. Nah ini yang nggak bisa lihat disuruh lihat kan. Nanti kalau sudah berkesadaran itu enak kita ketemu saudara semuanya, enak bercerita. Iya, itulah yang disebut bersaudara karena Allah ya, yang dipertemukan Allah, bersaudara karena Allah, walaupun kita belum pernah ketemu secara johir gitu kan, tapi di saat dipertemukan itu udah nggak ada canggung gitu, udah nggak ada batas. Di situ kita sudah tidak membicarakan ilmu, paling ketawa senyum. Kang Sadri ini rupanya katanya berjemur rayu. Assalamualaikum. Si Teteh di Waalaikumsalam, Deponer. Waalaikumsalam. Salam kenal. Salam kenal, gimana kabarnya? Ya, salam kenal kembali. Kadang-kadang banyak orang yang belajar tentang ketuhanan ini ingin duduk di makom tajrid atau di makom ilmu laduni kayak gitu-gitu ya. Padahal ternyata kalau disadari itu semua memang sudah diberikan gitu. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari tadi. Nah, iya. Mereka itu kan begini, karena kita itu kan ada nafsu, Kang Yusuf. Disuruh tunggu rezekinya 2 hari. Wah, sudah keburu-buru. Nggak kuat nunggu katanya. Semuanya sudah ada garisnya kok. Tidak akan pernah berbenturan. Planet itu berbenturan karena sudah di porsinya masing-masing, garisnya masing-masing. Dan saya mulai dipahamkan memaknai kiamat, memaknai hancurnya dunia ini, dan ternyata hancurnya ini itu kan bukan hancur hilang ya. Coba kita mulai sadari deh dengan kesadaran dari mulai zaman Nabi Adam, Nabi sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke kita gitu. Dunianya kan ini aja gitu loh. Nggak ganti yang baru, keadaannya aja yang dulu. Makanya kan kenapa ada fosil, ada peninggalan, nah, itu kan berarti memang di bumi ini gitu terjadinya, bukan di bumi yang lain. Iya.
Ternyata kiamat itu sudah terjadi, dulu itu dihancurkan, dihidupkan kembali kan gitu. Dihancurkan, dihidupkan kembali kan. Nah, makanya kan seperti kita itu kan ada orang tua, ada anak, kita kawin, ada anak lagi ya kan turun terus. Seperti itulah kehidupan itu putarannya itu. Kalau secara pemahaman dulu itu kan mindset diri ini kan hancurnya dunia ini hancur nggak ada lagi gitu, diciptakan yang baru gitu. Oh ternyata nggak gitu konsepnya. Enggak gitu itu sebenarnya. Kenapa Allah menciptakan dengan 7 masa itu kan ternyata dipahamkannya setelah mengalami dalam kehidupan nyata ini dan disadarkan gitu loh ya. Oh, oh ini kekekalannya Allah itu yang tidak pernah hancur gitu kan. Dan ternyata hidup itu tidak akan pernah hancur, hidup itu. Nah, itu. Ya itu kalau sudah masuk dalam kesadaran ke situ ya memang ternyata setelah mati itu kan masih tetap ada perjalanan kan. Nah kalau perjalanannya dia nggak tahu ya itu tadi nyasar kan gitu. Tapi kalau perjalanannya dia tahu kembali ke Allah, nah disitulah sebenarnya ke tempat-tempat orang-orang yang memang dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat itu. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, wah ini dia. Begitu dengan kesadaran membaca ayat itu, ini tujuannya. Gitu. Nanti dikumpulkan oleh Allah itu. Makanya peganglah satu kesadaran itu akan mengalahkan yang 1000 nanti. Iya. Kenapa kok Nabi Muhammad itu waktu berperang Badar itu berapa ratus melawan ribuan kan gitu. Bisa menang. Oh ternyata disitulah dalam kesadaran itu. Karena peperangan di dalam diri ini kan banyak itu tadi. Kita sendiri ini yang menyerbu banyak nih kan. Nah tapi kalau dalam arti kata pegang kesadaran tadi ya, yang menyadari Allah tadi yang maha segala, bergantung kepada Allah yang maha segalanya tadi, yaitu tadi diselamatkan, menangkan dari peperangan itu. Tidak usah kemana lah Kang Yusuf, ke HP lah ya. Ketika kita itu HP kita itu banyak sampah, nggak jalan, nggak kebuka, hang. Terjadilah darah ini sehingga stroke, sehingga ini sehingga itu, pokoknya bermacam-macam. Makanya saya mulai belajar di proses membaca nikmat yang ada di dalam diri itu kan karena dipertemukan dengan orang-orang stroke itu ya. Saya dijadikan berperan sebagai terapis oleh Allah. Tapi disitulah saya mulai membaca ayat-ayat Allah yang tidak tertulis tadi. Begitu diambil nikmat tangan kaki sebelah aja ternyata hidup ini bingung gitu. Padahal dia itu orang berharta, kaya, punya jabatan segala macam, anaknya pun berpendidikan segala macam, istrinya pun punya karir segala macam, ternyata nggak bisa menolong gitu. Nah di situ saya mulai baca kan, oh ini ayat yang nyata yang memang harus saya baca yang dibilang Iqra itu. Saya baca ternyata. Tersaksikan nyata bahwa tidak ada yang bisa nolong kecuali Allah. Dan itu dibuktikan dengan kenyataan yang dialami ya. Jadi ada satu pejabat yang stroke gitu kan di BIN itu Badan Intelijen Negara. Nah, beliau itu terkena stroke, nggak bisa jalan sebelah kaki tangannya yang lemas gitu kan. Itu saya dipanggil ke sana. Saya ngobrol sebenarnya cuma ngobrol doang awalnya itu. Pak, Bapak yakin nggak dengan Allah? Yakin dia bilang. Kan? Oh ya udah kalau yakin, Bapak yakin kan yang ngasih penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan Allah? Iya yakin. Nah, dari obrolan itu keyakinannya tumbuh itu ya, yang
dibukti nyatakan gitu oleh Allah bahwa Allah Maha Penyembuh. Karena saya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Cuman ngajak ngobrol doang. Akhirnya dia bisa duduk, bisa berdiri, berjalan. Istrinya nanya, diapain? Nggak diapa-apain, Bu. Saya bilang, ini bukti nyata Allah Maha Penyembuh. Tapi setelah itu kan ada step by stepnya, tetap menjalani terapi gitu loh ya. Tapi keyakinannya dia udah meyakini Allah yang menyembuhkan, bukan terapinya gitu. Nah, cuman setelah selesai itu proses itu dan dia normal kembali, yaitu kembali lalai lagi. Lalai merasa sudah sehat tadi kan gitu. Nah, akhirnya setelah dia merasa sehat, yaitu apa yang dilarang dia hajar juga, makan durian sama ketan ya kan. Jebret. Serangan kedua. Sampai sekarang itu nggak sembuh-sembuh. Allahu Akbar. Nah, itulah pelajarannya nyata gitu. Dan akhirnya dia mengandalkan hartanya, ya habis juga hartanya ternyata kan. Nggak ada yang tersisa ya. Iya. Makanya di situ penyaksiannya. Oh, ya Allah Maha Penolong, Allah Maha Penyembuh, Allah Maha segala-galanya itu nyata tersaksikan gitu loh ya. Ternyata begitu engkau lari kepada selain Allah, nggak ada yang bisa nolong gitu kan. Habis semuanya. Saya memandang Kang Sadili itu Kang Yusuf. Ini wajah tuh katanya Kang Sadili itu. Jadi memandangmu di mana-mana. Nah itu saya waktu proses untuk memahami, menyaksikan Allah kemanapun mata ini memandang ya, kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Kan kalau pakai akal pikir kita kan membayangkan, mengangan-angan gitu. Iya. Tapi setelah diproses dalam kesadaran, oh ini maknanya kemanapun menghadap, melihat wajah Allah. Jadi kesadarannya itu tadi, menyadari di sebalik pohon ada Allah, menyadari di balik tembok ini ada Allah, menyadari apa. Nah itu pandangannya ini tidak terhenti dengan pandangan mata gitu loh. Benar. Tembus gitu. Jadi makna wajah Allah di sini bukan wajah yang kita bisa pikirkan, kita bisa bayangkan. Kan berbentuk Kang Sadili wajah. Bukan matanya. Bukan berbentuk Kang Sadili. Karena itu udah di luar itu semua gitu kan. Tapi nyata bagi dirinya gitu loh, yang dalam kesadarannya menyatakan bahwa kemanapun menghadap di situ ada Allah, di situ ada wajah Allah. Dalam arti kata kesadarannya ini nyata gitu bagi dirinya, menyatakan, bukan nyata berbentuk kayak Kang Sadili, bukan, tapi nyata dalam kesadaran. Nah itu kan di saat diperjalankan dalam kehidupan nyata, bukan dalam zikir, duduk gitu, bukan, tapi dalam aplikasi perjalanan, waktu diperjalankan melayani ke Bandung, ke Jakarta, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan selama perjalanan itulah akhirnya pelajaran-pelajaran itu Allah buka. Padahal ya kan Ka'bah di Mekah itu kan tidak ada barat, timur, utara, selatan ya kan? Ya kan? Nah itu ya kan? Ibaratnya bunder itu ibarat. Kalau kita sholatnya di sini kan menghadap ke barat, kalau di sana itu sudah nggak ada ya kan? Iya, menghadap kemanapun. Bunder udah. Muter itu kan, gitu. Itu kan, iya itu kan cuman sebuah contoh dalam sebuah kesadaran kita pergi ke sana itu. Kenapa sih kita itu ketika ke Mekah itu sampai 1 bulan ya kan? Kita itu apa yang kita kerjakan di sana? Selalu zikir, salat, zikir. Itulah yang sebenarnya itu. Contoh yang di sana itu dibawa ke sini, ya kan umpamanya ya kan dibawa ke sini seperti berbuat yang di sana itu.
jalan, ya kan, duduk, ya kan. Sebenarnya ya Berzikir, ya. itu Di sebenarnya. saat jalan berzikir, di saat duduk berzikir, ya kan. Di saat lari berzikir, ya kan. Kalau malah baik, kalau baik, ya yang gitu ya kan. Innal hamda wa ni'mata, nah, itu ya. Makanya nikmatlah ketika kita itu bisa melakukan itu. Karena sekarang itu Kang Yusuf kebanyakan orang walaupun ke sana nggak dapat contoh itu yang dari sana. Karena apa? Karena cuman jasadnya, Iya. bukan hatinya tadi, bukan kalbunya tadi, bukan Hanya pikirnya lahirnya, tadi. batinnya enggak Jadi ya. iya, jadi yang dihadapkan itu cuman sekedar jasad. Nyampe ke Indonesia hilang lagi yang di sana itu. Yang kita Iya. kerjakan sebulan itu. Hanya ingin mendapatkan gelar ya. Nah, di sana itulah contoh sesungguhnya. Contoh. Yang sangat konkret itu. Kita dalam 1 bulan itu siang dan malam. Ngaji, zikir, sholat. Ngaji, zikir, sholat. Nggak ada sudah kita itu memikirkan dunia di situ itu. Hanya itu kerjaan kita itu, ya kan? Nggak ada mikirin kantor, nggak ada mikirin dagang ya. Nggak ada sudah. Nah itulah nanti sadarlah engkau hai manusia, kata Allah kan begitu. Baru puncaknya ke situ. Makanya yang di sana itu untuk menyadarkan sesungguhnya agar kita ini selalu ya seperti itu sesungguhnya. Itu Iya, puncak. ya mi'raj yang sesungguhnya itu dalam aplikasi kehidupan, bukan dalam ritual gitu kan. Perjalanan yang Jadi bertemu bagi Allah yang itu. mampu umpamanya nanti ke Mekah, ke Ka'bah umpamanya, ya kan. Mari mulai sekarang tanamkan kesadaran itu, nanti biar senang sampai ke sana, ya kan? Kan begitu. Makanya biar jadi haji mabrur. Yang jadi haji mabrur itu kan karena kalbunya itu sudah, karena batinnya itu sudah berkesadaran yang sangat tinggi kepada Allah. Nah, itulah salah satu jalan ritual untuk mengaktifkan kesadaran ini dengan ibadah haji, dengan berzikir, dengan sholat malam, dengan apapun itu metodenya. Ada yang dengan tafakur, ada yang dengan uzlah, kan gitu. Iya. Sebenarnya pada intinya Makanya untuk itu. Makanya sebenarnya nggak mudah, dan kita itu sebenarnya disuruh terus-terusan seperti itu. Itu sebuah contoh, cuman kita itu di Arab sono itu pengingat kepada kita dalam keadaan berjalan, dalam keadaan duduk, terbaring, ya kan, aktivitas apa yang kita lakukan dalam kita kepada Allah itu, ya sesungguhnya ya itulah, ya makanya dikatakan puncaknya itu haji itu, ya itu. Makanya bilang ketika sudah sampai kepada puncaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita itu selalu di hati, di pemikiran, dalam pandangan itu selalu merasakan itu? Marilah kita sadarkan sebenarnya kan begitu kan. Iya, betul ya. Assalamualaikum Bang Rudi. Makanya kalau belum ke sana itu, di dalam rasa ada rasa, di dalam sir ada sesuatu, di dalam kalbu ada sesuatu, ya jangan dulu lah berbicara, ya kan. Mari kita itu mencari terus, berjalan terus. Makanya kan berkali-kali kita ingatkan, di Jawa ini sangat luar biasanya, kita itu berkali-kali sesungguhnya diingatkan. Nanti diingatkan oleh salat, nanti diingatkan sama yasinan, nanti diingatkan sama tahlilan, nanti diingatkan sama bermacam-macam. Itu ya kan? Salawatan.
Nah itu sebenarnya itu bentuknya arahnya itu ke sana semua itu untuk kita itu bisa sadar sesungguhnya. Iya. Cuman dalam melakukannya tanpa kesadaran itu ya akhirnya tujuannya lari kepada selain Allah gitu. Ya kan? Nah, iya. Tahlilan larinya apa? Ke berkatnya, ke makanannya kan gitu. Ke amplopnya kan gitu. Kalau kita tahlil biasanya dapat nasi itu yang dikasih sama anak. Padahal bukan nasinya. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita itu zikir, apa yang kita dapatkan ketika kita itu sholawatan, apa yang kita dapatkan ketika kita sholat. Padahal itu kita itu akan mendapatkan segalanya di situ. Cuman tidak mungkin lah kita itu bisa bercerita kepada yang lain, ya kan begitu ya kan? Padahal tujuannya salat itu, tujuannya kita berzikir itu kemana sih? Ya itu semuanya kepada kesadaran tadi. Ketika kita tidak dilakukan hal-hal spiritual seperti itu, bagaimana kita itu bisa sadar Allah? Nah, makanya mari kita selalu tingkatkan. Kita tingkatkan terus ya kan, biasanya salatnya 5 menit, kita itu perbanyak salat itu ya kan. Itulah contohnya itu seperti umpamanya salat tasbih itu. Salat tasbih itu kan lama kan? Kalau kita pakai bibir itu sebenarnya itu cepat kita lakukan. Tapi kalau kita itu dalam hati, dalam pikiran, kita itu melakukan salat tasbih, wah itu sampai 1 jam kadang-kadang itu. Boleh tanya Bang? Monggo silakan. Ya. Bagaimana kalau Tuhan kita ini justru tidak melihat dari sholat kita? Betul. Karena Tuhan itu tidak terbatas dengan sholat. Jadi untuk apa kita sholat? Ya, makanya di situ yang tahu kita sholat untuk apa itu kan diri kita kan. Jenengan melakukannya karena apa? Karena pahala atau karena surga atau karena apa? Atau karena bentuk menghamba tadi. Lillah yang tanpa karena. Gitu loh. Makanya kan kita ngobrol dari kemarin itu, ma'rifatullah, mengenal Allah itu titik awal bukan titik akhir. Karena ada tugas yang harus dijalankan. Setelah kita mengenal Allah, menjadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah di muka bumi ini kan gitu. Nah, makna saksi di sini kan harus benar-benar menyaksikan keberadaannya dalam kehidupan. Dan di saat kita abdi menjadi abdi ini, di saat beribadahnya itu lillah, sudah tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Sholatnya, zakatnya, puasanya, naik hajinya, sedekahnya itu udah tanpa ada pamrih ingin dibalas, tapi karena Allah lillah. Itu loh maksudnya. Dan Allah itu tidak melihat itu semua kepada makhluknya. Wong yang nggak sholat aja tetap dikasih kok. Nah itulah Allah, tidak terbatas. Cuman di sini itu tadi dalam kesadaran tadi kan, kita belajar melakukannya dalam kesadaran. Karena kalau tidak dalam kesadaran, yaitu tadi masih ada tujuan-tujuan. Gini Bang. Kan sebenarnya sudah dikatakan, aku tidak melihat salatmu, tidak melihat rupamu. Mau salat mau tidak itu terpulang dirimu, kan sebenarnya begitu. Nah, itu kan bagian rahmat Allah, bagian sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Itu lain lagi. Cuman kita itu apa tadi tukar pengalaman lah, perjalanan. Betul. Ya, cuma kan? ketakutan saya itu cuma satu Bang. Sebuah kesadaran bisa menggunakan dengan sholat, dengan zikir itu. Betul, itu salah satu alat atau sarana untuk kita apa ya namanya, lebih dekat kepada Allah gitu. Enggak, yang saya takutkan begini, yang saya takutkan itu kan satu, makanya kan sering sekali kita dengar itu
sebenarnya kan bukan dari sholat kita yang sering jadikan pacuan kita nanti di yaumul akhir sana gitu kan. Jadi apa gitu kuncinya kita sebenarnya yang kita lakukan di alam dunia ini untuk ukhrawi itu apa gitu. Yang dilihat di ukhrawi nanti itu apa gitu kan. Ya kan tadi sudah dikatakan kata Allah Betul itu Bang, kan sudah jelas dikatakan aku tidak melihat dilihat daripada gitu kan. Jadi yang dilihatnya itu apanya. Sedangkan kita ini wajibnya kita yang pertama itu adalah syahadat, sholat dan lainnya sampai terakhir. Nah, tetapi kita sendiri masih terjebak dalam ritual ibadah. Jadi kalau kita terlalu berbicara jauh, kita juga masih bingung sebenarnya. Kalau saya pribadi mah simpelnya begini Kang. Simpelnya saya mah tetap kaidahnya kaidah yang paling utama yaitu jagalah diri saya dan keluarga saya dari api neraka, itu aja kaidah saya, dan saya tidak mau memikirkan ke lingkungan yang lain gitu. Mau orang lain mau tobat mau enggak, urusan mereka, nafsi gitu kan. Ya itu kan prinsip aja kan. Iya, itu prinsip saya seperti itu. Karena itu bukan prinsip, Kang. Itu memang kaidah dari Quran juga, dari Kanjeng Nabi juga seperti itu kaidahnya. Karena kenapa? Kalau kita terus berbicara jauh soal kaidah agama yang lain, soal tatanan ibadah yang lain, bagaimana mungkin kita memancarkan cahaya kalau lingkungan kita aja tidak bercahaya? Bagaimana mungkin tempat lain akan terterangi sedangkan kalau kita sendiri tidak menerangi? Makanya Kanjeng Nabi Dawud dalam surat Al-Imran juga kan yang paling diutamakan itu keluarga. Surat apa Al-Luqman juga yang paling di situ ada cerita yang paling diutamakan itu keluarga dulu. Jadi saya mau terlalu berbicara jauh soal amalan apa ini, apalagi tadi saya mendengarkan bahwa orang ketika bertahlilan sudah salah niat tentang berkatnya atau makanan, itu sah-sah saja bagi saya, simple. Masih mending dia berkumpul dengan orang-orang alim, di situ ada majelis zikir, masih mending daripada dia niatnya untuk hal-hal yang lain. Masih mending kalau menurut saya. Itu yang diceritakan kita berhusnudon sajalah dalam beramalia ini, berhusnudon untuk pada diri sendiri tadi Bang, bukan untuk orang lain, pada diri sendiri gitu. Betul. Bagaimana mungkin orang lain mendapat berkah kalau kita sendiri tidak menciptakan berkah tersebut? Ya makanya itu di sini itu kan kita diskusi dari proses perjalanan apa yang dialami. Betul sekali. Tidak, saya tidak menghakimi di sini. Bukan menghakimi juga. Ini kan diskusi ranahnya gitu kan. Ya, ranah diskusi dari pengalaman, dari proses perjalanan apa yang kamu dialami, monggo ceritakan, monggo bagikan. Barangkali apa yang dialami jenengan itu ada kemanfaatan, ada hikmah yang bisa diambil gitu loh. Itu kalau saya maku angfusakum wa ahlikum naro, itu aja. Kalau saya prinsipnya itu pondasi awal. Seseorang ketika mencapai tertentu, ketika mahabbah kepada Allah semakin meningkat, akan muncul suatu maunah. Habis maunah barulah dia mencapai makom karomah. Tingkatnya kita maunah aja belum sampai. Saya ini. Jadi mau berbicara apa saya juga bingung. Kalau kita mau pakai kesadaran, maunah itu setiap hari kita dapatkan. Kalau pakai kesadaran ya, mohon maaf ini yang saya alami. Dulu itu saya pun sama mencari maunah, karena maunah yang ada dalam pikiran saya itu yang wah gitu loh. Pertolongan Allah yang wah. Ternyata begitu pakai kesadaran, setiap hari kita itu mendapatkan maunah dari Allah, pertolongan dari Allah. Yang di luar nalar kita, yang di luar pikiran kita gitu. Kalau definisi saya maunah ini saya ketemukan sama Kang Yusuf, ini baru menurut saya itu maunah. Kalau saya menurut saya loh, definisi saya dikumpulkan sama orang-orang alim itu maunah menurut saya. Nah itu kalau kita mau pakai kesadaran ya kan, kita bicara pun ini maunah, pertolongan Allah. Tanpa ditolong Allah untuk mampu bicara ya nggak bisa bicara. Nah ini kan sebenarnya sebuah kesimpulan pemahaman di saat kita mulai diproses gitu. Yang dulunya kita memahami yang jelimet seakan-akan nggak mungkin, nggak bisa. Ternyata
begitu diproses oleh Allah dalam kesadaran, loh semua yang dicontohkan itu dialami gitu loh. Betul. Semua yang nggak mungkin itu ternyata mungkin gitu. Bagi Allah itu oh iya, nggak sesulit apa yang dipikirkan kita. Ternyata kita bisa menyadari bahwa diri ini sulit untuk berserah diri, dan kesulitan ini yang memberi Allah, ternyata menyadari juga Allah akan memudahkan. Nah, disitulah proses dipahamkan dalam aplikasi kehidupan nyata. Memang di saat kita bicara itu mudah, tapi dalam aplikasi nyatanya ini kan untuk dipahamkan memahaminya itu. Jangan yang jelimet-jelimet. Makna la haula wala quwata illa billah aja. Makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja. Kalau diaplikasikan dalam hidup itu dahsyat kan. Ada yang nelpon Pak Yusufnya. Bosnya ada yang nelpon. Ya. Gitu kan. Iya. Kang Rudi lagi di mana, Kang Rudi? Di saat kita masih membatasi kekuasaan Allah tadi dengan kemampuan dan pengetahuan yang ada dalam diri, maka tidak tersaksikan. Kayak makom karomah, makom tajrid, itu kalau dengan kesadaran itu luar biasa. Kita tuh ngalamin gitu. Yang dibilang makom tajrid nggak ngapa-ngapain, rezekinya datang sendiri. Nah, kalau pakai kesadaran, menyadari semua dari Allah, ya itulah tajrid yang sesungguhnya gitu. Tajrid. Ya. Kalau kita menyadari semua ini, kebutuhan kita ini dari Allah nih, diberikan Allah, ya itulah tajrid yang sesungguhnya, nggak jelimet gitu loh, Pak. Ya, kenapa? Orang lah naik sekarang pacarnya keluar. Makanya Islam ini mudah dan Islam ini tidak menyusahkan kita gitu. Justru di saat kita sudah benar-benar masuk ke dalam Islam itu, yaitu kedamaiannya itu nyata, rahmatan lil alaminnya itu nyata, tidak hanya sekedar katanya, nyata, tersaksikan, terasakan, terbuktikan dalam kehidupan. Dan kafir yang sesungguhnya itu di saat kita beragama tapi tidak mengenal Tuhannya, itulah kafir yang sesungguhnya pada diri kita, bukan pada orang lain. Di sampingnya enggak dia Lalu baik-baiklah kepada sesamanya, kepada makhluknya semuanya. Betul, Bang Yusuf. Apalagi yang mau kita cari sebenarnya? Mau gontok-gontokan lagi? Nggak ada gunanya Kang Yusuf seperti itu. Kita ini Udah seperti lewat dua aja sisi kan mata ya uang. itu. Iya. Cuman ya balik lagi, kita masing-masing itu kan punya apa sih, punya pandangan sendiri-sendiri. Ya asik-asik aja lah, dibikin asik-asik aja. Jenengan bebas berpandangan apapun, ya kan? Karena di saat kita mengalami itu memang nggak bisa dipatahkan, wong dialami kok. Iya. Kan gitu. Ya makanya tadi kan Kang Rudi gimana aja pandangannya. Kalau pandangan saya mah itu aja. Kalau sama prinsip saya mah hanya ku anfusakum ahlikum nar, udah. Ya, saya tidak mau berkata lain selain itu gitu kan. Ya alhamdulillah kalau saya mah. Iya. Kalau menurut saya kali ini sih pandangan saya seperti itu. Makanya ketika sebenarnya begini Bang, kalau orang ketika berbicara hukum, saya yakin semua orang itu akan tahu hukum. Contoh kecilnya antara haram, hukum dasarnya awal itu kan artinya asalnya kan mubah dulu, tidak tanpa hukum dulu, asal semua hukum itu kan mubah. Seiring berjalannya waktu akan merubah, dan saya yakin semua orang akan mengetahuinya. Saya yakin tanpa kita berdalil pun orang akan memahaminya. Nah itu Kang, makanya kalau kita pahami dengan kesadaran, Allah itu telah memberikan yang namanya akal
Nah, akal inilah sarana, akal inilah yang bisa memahami tadi itu. Mana yang Iya. benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, tanpa harus pakai dalil. Sebenarnya akal ini berfungsi untuk itu, menyaring. Oh, Gitu. ya untuk tafakur. Iya, Nanti puncaknya kan tasyakur nantinya. nah itu. Makanya kalau kita gunakan sesuai fungsinya, maka tidak ada lagi istilahnya ketersesatan, perdebatan dalam diri. Contoh gini, kita diberikan akal, kita gunakan akal ini sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah. Kita diberikan ilmu, kita gunakan ilmu ini sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah. Sehingga semua prasarana itu menjadi alat jalan untuk kita semakin dekat kepada Allah. Kan itu sebenarnya. Iya. Kayak nafsu. Nafsu ini adalah sarana. Nah, bagaimana menggunakan nafsu ini sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah. Sehingga apa? Tidak menjadi hijab tadi. Tidak menjadi penghalang tadi. Tapi malah menjadi sebuah sarana semakin kita mendekat. Karena sempurnanya manusia ini diberikan nafsu tadi. Kalau kita hilangkan nafsu, hidup kita pincang. Kan? Itu udah saya buktikan gitu. Saya udah coba gitu. Banyak sama Meminta akal, kepada Bang. Allah untuk menghilangkan nafsu ini. Ternyata hidup ini wah, tanpa nafsu kacau juga gitu loh. Apalagi pas istri melayani istri tanpa nafsu, wah repot juga, ternyata nggak bisa bangun kan gitu. Di situ kan nyata yang saya alami gitu loh. Awal-awalnya kan saya punya pola pikir, oh kalau tanpa nafsu ke Allah ini jos gitu, lebih bagus gitu ya. Tapi ternyata begitu dibuktikan oleh Allah dengan kenyataan hidup yang dialami tadi, hilang nafsu malah hidup ini kacau gitu. Tapi disitulah ada sebuah kesadaran, pembelajaran dari Allah. Nafsu ini adalah sarana yang engkau harus gunakan. Tapi dalam bimbinganku, kata Allah. Nah, disitulah tersadarkan. Yang bisa menghilangkan engkau ya Allah, yang bisa menghidupkan engkau ya Allah. Sudah, disitulah terjadi proses penyaksian nyata. Bahwa aku masih ada amanah darimu ya Allah yang harus aku jalani. Amanah istri yang harus dipenuhi nafkah lahir dan batinnya. Gitu. Itulah proses-proses perjalanan yang nyata, penyaksian dalam kehidupan kan gitu. Kita memang harus mengalami proses itu. Jadi Allah itu memberikan pemahaman langsung melalui apa? Kejadian yang kita alami. Di situ kita baca hikmahnya. Allah sedang mengajarkan apa kan? Alhamdulillah ini udah waktu Johor. Mungkin saya akhiri dulu live-nya, nanti kita Sama, sambung makasih. lagi. Ya, Makasih monggo Bang semuanya. Yusuf. Ya, mohon Alafu, maaf alafu. apabila ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati jenengan semuanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan lagi di waktu yang nanti. Ya, kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Waalaikumsalam kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.